Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Hajime mashite, watashi no namae wa Rizky Maulana desu. Selaku manajer. Baik, dalam kesempatan rapat kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih kendala dalam perusahaan selama masa pandemi saat ini. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan semua untuk menyampaikan masalah apa saja yang terjadi pada departemen masing-masing. Untuk itu saya persilahkan. Baik, saya dari staf operasi Departemen 1. Mengenai produktivitas, mungkin mulai dari tempat parkir kendaraan karyawan di gedung 1 yang semrawut atau acak-acakan, itu kendaraannya tidak teratur. Banyak barang juga yang berserakan, tidak pada tempatnya. Suasananya itu panas, dan tidak ada alat mengatur suhu ruang. Nah, maupun tempat duduknya itu juga kursinya banyak yang rusak dan lain sebagainya. Jika ada customer atau tamu, itu biasanya tidak nyaman dengan kondisi itu. Patut diduga bahwa sebagian besar karyawan itu mulai dari tempat parkir yang tidak aman dapat membuat karyawan itu menjadi tidak fokus bekerja. Nah, karena memikirkan kendaraan yang dibawanya saat kerja, apakah masih ada saat dia pulang, sudah tentu hal itu mengurangi produktivitas kerja karyawan. Karena itu karyawan juga tidak konsentrasi penuh terhadap pekerjaan yang sedang dijalankan. Dari saya dari staf operasi Departemen 2, ada permasalahan personal yang belum teratasi atau belum ada solusinya. Setiap karyawan di bagian Departemen 2 memiliki kehidupan pribadi di luar urusan pekerjaan, termasuk dengan segala dinamika permasalahannya. Misalnya bertengkar dengan pasangannya, konflik dengan keluarga, kesulitan ekonomi, tuntutan pribadi yang tidak terpenuhi oleh manajemen kantor, dan lain sebagainya. Nah, di saat seperti ini, perusahaan mengharuskan setiap karyawan untuk fokus dalam pekerjaannya masing-masing. Tetapi karyawan tersebut sibuk dengan masalah personalnya masing-masing. Jadi kinerja tim secara keseluruhan menjadi terganggu. Secara etika, personal HC atau atasan di perusahaan memang tidak bisa langsung terjun ke wilayah tersebut karena cenderung hal tersebut bersifat pribadi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya perwakilan dari Departemen 3, di sini juga saya akan melaporkan beberapa hal yang menyebabkan produktivitas produksi itu menurun. Yang pertama itu ada dari kesehatan karyawan, baik itu sakit yang ringan maupun sakit yang cenderung parah. Salah satu hal yang menyebabkan itu adalah terpaparnya virus corona yang mengakibatkan beberapa karyawan dari Departemen 3 harus diisolasi mandiri. Yang selanjutnya ada kurangnya pengawasan dari pihak atasannya karena atasan di Departemen 3 juga kurang kurang orangnya. Jadi kalau bisa ditambahin aja gitu. Terus yang selanjutnya itu ada kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari karyawan itu sendiri sehingga menghambat proses produksi. Dan yang terakhir itu adanya miskomunikasi atau komunikasi yang buruk baik itu antar karyawan satu dengan yang lainnya atau baik dari segi karyawan dengan atasannya. Itu saja laporan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan semua.
atas laporan yang kalian berikan. Dari setiap departemen sudah menyampaikan perihal penurunan produktivitas karyawan dalam beberapa bulan terakhir yang menyebabkan menurunnya tingkat produksi atas beberapa faktor. Di luar masalah yang terjadi di lapangan, saya juga akan memberitahu kepada setiap departemen akan perihal perubahan jam operasional yang dan menanggulangi beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, jam operasional dibatasi. Kemudian yang kedua, untuk departemen beberapa bagian juga menerapkan sistem batas kuota bagi pengunjung yang akan melihat-lihat atau membeli kendaraan ke toko. Kemudian yang ketiga, promosi penjualan ditingkatkan melalui e-commerce atau media sosial lainnya agar tercapai target penjualan. Kemudian yang terakhir, setiap customer yang memang berminat dan ingin melihat kendaraan secara langsung, kami akan menjadwalkan kunjungan ke toko pada waktu yang telah ditentukan, agar pengunjung dapat terarah dan kami pun selalu menerapkan prokes yang sangat ketat sesuai kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan adanya peraturan pemerintah saat ini, maka perusahaan kita akan memberlakukan kerja di rumah selama 3 hari dan 2 hari datang ke kantor dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah guna mendukung kebijakan pemerintah untuk mengatasi penyebaran COVID-19 saat ini. Baik, untuk menyikapi kendala mengenai produktivitas kerja karyawan yang telah rekan-rekan sampaikan tadi di atas, mungkin yang pertama kita akan mencoba memulai menata lingkungan kerja yang ada. Misalnya melakukan prinsip 5R, 5S, dan 5R di tempat kerja. Dengan begitu akan membuat lingkungan aman dan kerja pun nyaman. Kemudian yang kedua, atasan atau HC personil dapat memanggil karyawan tersebut untuk dilakukan coaching and counseling. Hal ini akan membantu mengarahkan kembali fokus yang bersangkutan kepada pekerjaannya selama di kantor. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi kesehatan staf dan pegawai saat ini, kita akan memberikan vitamin C setiap bulannya agar menambah imun dan tingkat kesehatan karyawan selama pandemi ini, juga meningkatkan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah. Dengan begitu penyebaran COVID-19 akan terminimalisir. Mungkin sekian rapat kita mengenai produktivitas karyawan di masa pandemi ini. Terima kasih rekan-rekan semua. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Mungkin sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, dari rekan-rekan ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan dari saya. Bagaimana cara mengelola produktivitas karyawan dengan baik? Baik, untuk pertanyaannya bisa dibantu oleh Saudara Kamelia. Baik, saya akan mencoba menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Surya. Itu yang pertama, itu kita sesuaikan pekerjaan dengan kemampuan serta minat karyawannya. Yang cara kedua itu biasanya kita menyediakan lingkungan kerja yang baik. Yang ketiga itu biasanya kita mengadakan training. Yang keempat, kita bisa mengasah kreativitas karyawan untuk berinovasi. Yang kelima itu kita juga bisa buat acara kebersamaan. Dan yang keenam itu kita melakukan sistem reward dan punishment. Mungkin itu saja, Surya. Bisa dipahami? Oke, baik, makasih. Sama-sama. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Mei Ayuning Tias dengan NIM 055 dan yang kedua ada Kamelia Utami dengan NIM 064
Dan saya sendiri Pani Helena dengan NIM 070. Dan yang terakhir ada Rizky Maulana dengan 073. Dan terima kasih dari perwakilan kelompok 8 atas nama Surya dengan 054. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.